Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat beserta keluarga dulu. Baiklah rekan-rekan semua, hari ini kita sudah kehadiran Ustaz Aswan SPDI yang insya Allah akan menyampaikan ceramah singkat yang judulnya saya sendiri pun tidak tahu, mungkin menjadi surprise bagi saya pribadi dan tentunya akan menjadi surprise juga bagi rekan-rekan semua yang menyaksikan video ini. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa video ini kita ambil di Masjid Aminuddin di Macanan, tepatnya di Sanegeriatan Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Baiklah, kita langsung saja simak bersama. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Kita persilakan langsung kepada Ustaz Aswan, Sarjana Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala puji-pujian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini masih memberikan kita nikmat hidup. Buktinya ruh masih bersemayam di dalam jasad kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat sampai pada pagi hari ini. Buktinya kita dengan mudahnya meringankan langkah kaki kita, memberikan kekuatan kepada kita sehingga dengan mudahnya kita menggerakkan fisik kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman dan nikmat istiqomah. Dan yang inilah nikmat yang paling penting Allah berikan kepada kita. Dan salah satu tandanya apabila didengarkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hati ada rasa was-was, ada rasa khawatir, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika didengarkan nama Allah Subhanahu wa taala, gemetarlah seluruh hatinya. Dan tak lupa pula kita kirimkan taslim dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Dari seluruhnya akhlak yang biadab menjadi akhlak yang mulia. Tak tahukah saudara-saudaraku bahwa lidah yang paling mulia di dunia ini adalah lidah yang selalu bersalawat memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu jadikanlah lidah-lidah kalian lidah-lidah yang selalu basah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah lidah-lidah kalian sebagai lidah-lidah yang tidak pernah kering memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya lidah-lidah yang selalu basah dan tidak pernah kering bersalawat dan memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat nanti dia tidak akan pernah haus meminum telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, darah di dalam tubuh kita mengalir begitu deras ke dalam jantung kita, sehingga tanpa kita sadari banyak kotoran hati yang tertimbun tidak terkira. Hari demi hari kita lalui, kita hirup udara kotor bumi yang penuh noda tanpa kita sadari. Kita tidak pernah merasakan perjalanan waktu yang berkepanjangan ini terurai begitu cepat, dari jam menjadi menit, menit menjadi detik. Setiap desahan napas kita berjalan terukir banyak hiasan dosa yang bernodakan hitam berada di titik kalbu. Kita tidak pernah merasakan yang kita lalui dengan aktivitas kehidupan bumi yang penuh dengan simpang siur, yang penuh dengan kepalsuan, yang penuh dengan kebohongan dan tipu daya, sehingga banyak saudara-saudara kita
banyak manusia yang mana kehidupannya sudah ditipu oleh nikmat ini, sehingga menjadikan hari-harinya kesibukannya hanya sibuk mencari segala sesuatu yang berurusan tentang isi perut, sehingga dia lupa dan tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan seperti ini, binatang saja, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dibedakan mana ekor mana kepala, yaitu cacing, lebih mulia dibandingkan manusia yang tidak pernah takut dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sampai hanya cacing saja, bahkan kelelawar yang ketika kencing mengencing kepalanya lebih mulia kehidupannya dibandingkan manusia yang tidak takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan seperti ini, jadikanlah hari-hari kalian penuh dengan keberkahan, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hari-hari yang kita jalani tidak berkah, sehingga makanan yang kita makan akan menjadi darah, dan darah itu akan naik di sekujur jantung kita dan akan naik ke dalam otak kita, sehingga otak yang telah dialiri dari darah yang haram akan menjadi gelap, sehingga inilah yang disebut dengan nasiyatin ubun-ubun. Mengapa disebut ubun-ubun? Karena berada di atas. Inilah yang selalu memikirkan tentang ke depan, ke samping kanan, ke samping kiri, tanpa memikirkan apakah haram atau halal, baik ataupun buruk. Sehingga terjadilah suatu kebohongan-kebohongan apabila tidak diindahkan, karena manusia itu fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada suatu penyakit. Kata Allah, fazadahumullahu marad, maka Allah tambahkan penyakit itu ketika kita tidak introspeksi diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, maka inilah fungsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh kita introspeksi diri dari hari ke hari. Apakah keimanan kita, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah atau semakin berkurang? Para saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasiyatin kasibatin, sehingga dari ubun-ubun akan terjadi suatu perbuatan dosa. Kasibatin, hatiyatin, sehingga akan terjadi lagi pelaku dosa. Maka ini dosa itu disebabkan dari ubun-ubun. Maka ini harus selalu berpikir hal-hal yang baik, berpikir hal-hal yang tidak mengecewakan di hari akhir nanti. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan di dunia ini penuh dengan kepalsuan. Mengapa penuh dengan kepalsuan? Karena hidup di dunia ini membuat kita lupa akan kematian ketika diberikan suatu kenikmatan, sehingga terjadilah menganggap bahwa dunia ini adalah suatu tempat yang kekal, padahal dia tidak sadar bahwa dunia itu hanyalah bersifat sementara. Sehingga perumpamaan kita hidup di dunia ini seperti sayap nyamuk. Kehidupan begitu singkat dibandingkan kehidupan di hari akhirat nanti. Maka yakinilah bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Alladzina idza ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada manusia yang dapat menundanya walau sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak ada manusia pula yang dapat memajukannya walaupun sesaat. Aina ma takunu, walaupun kita berada di suatu tempat, yudrikumul maut, kematian pasti akan menemukan kita, kematian pasti akan menangkap kita. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kita berada di dalam peti yang kokoh dan kuat, kematian pasti akan menemukan kita. Apabila sampai masanya, kita semua pasti akan menghadap kepadanya. Pasti malaikat mencabut nyawa akan mencabut nyawa kita, karena malaikat pencabut nyawa dalam sehari 70 kali memandang mata kita,
melihat wajah kita, seraya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku cabut nyawanya." Kata Allah, "Jangan dulu wahai malaikat maut. Boleh jadi hamba hari ini bertaubat kepada aku." Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan maksiat yang sering ataupun yang pernah kita lakukan sampai pada pagi hari ini. Jangan sampai malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa kita seperti tebasan pedang beratus-ratus kali di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Allazi halakal maut. Allah yang menjadikan adanya kematian. Wal hayata. Allah yang menjadikan adanya kehidupan. Apa sebab? Allah jadikan ada hidup, ada mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa hambanya yang paling baik. Hari ini ada saudara-saudara kita yang sedang menangis, tetapi ada juga saudara-saudara kita yang sedang ditangisi karena telah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu marilah kita mengagungkan kalimat tauhid di dalam diri kita. Kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan di dalam hati kita selain Allah. Tidak ada rasa kasih dan sayang yang paling melebihi diri sendiri selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat tauhid yang begitu indah, yang mampu menembus hijab dinding yang penuh, yang mana hati kita penuh dengan kotoran, yang mana berhari-hari telah kita ucapkan. Maka mulai hari ini marilah kita bertafakur, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian merasakannya, karena kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya dunia beserta dengan isinya. Andaikan bisa diibaratkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibarat berlian, walaupun seluruh harta yang ada di muka bumi ini dikumpulkan bersama dengan alam-alam lainnya, tidak akan mampu dan sanggup untuk membeli kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu salah satu tanda orang-orang beriman yaitu janganlah mengorbankan hati Anda, Allah di dalam hati Anda, sehingga menghilangkan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, sehingga dia lupa akan dunia ini. Maka untuk ini marilah kita bersama-sama memperbaiki diri, mulai diri kita sendiri. Nafsi, bagaimana memimpin mata kita, bagaimana memimpin tangan kita, bagaimana memimpin segala yang ada pada diri kita, karena setiap manusia adalah pemimpin. Dengan ini saya pribadi mengajak, karena balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Maka dengan ini saya mengajak kebaikan, mengajak agar kita kelak di akhirat nanti bersama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini saya ucapkan, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan maupun saya pribadi. Karena saya tahu saya manusia, berasal dari kata annas niam yang berarti lupa. Maka yang namanya manusia pasti lupa. Maka kewajiban di antara kita satu sama lain adalah saling mengingatkan. Maka inilah yang disebut dalam surah Al-Al, wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baiklah teman-teman semua, kurang lebih seperti itulah tadi ceramah singkat yang telah disampaikan oleh Ustaz Aswar Asferi.
semoga apa yang disampaikan bisa menjadi berkah untuk kita semua dan bermanfaat dalam kehidupan kita semua beserta keluarga kita. Dan untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini, Ustaz Al-Aswar SPDI juga mempunyai YouTube, dan nanti ini akan saya masukkan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa langsung datang menuju channelnya dan menyaksikan langsung video yang di-upload oleh Ustaz. Yang di-upload ini hanya beberapa saja, ada yang kebanyakan bahasa Inggris. Oh iya, Ya, karena memang kan tinggal. artinya ada video yang memang berbahasa Inggris, dan memang kebetulan saat ini perlu kita sampai di Anurdin di Macana, tepatnya di Tanah Teriaktan, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa memberikan like-nya, jangan lupa memberikan komentar. Kira-kira selama apa lagi yang akan yang ingin teman dengarkan. Mungkin berikutnya akan kita konsepkan ceramahnya. Jangan lupa berkomentar di bawah video ini. Jangan lupa memberikan saran dan tanggapannya, apapun itu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.